Allah ini kalau dilafazkan pasti menggetarkan qalbu. Permisalan nurnya disebutkan oleh Imam Qadiriyah, nurnya ay nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala an-nur al-mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa nurun ala nur wa alihi wa ashabihi wa li baitihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati bil ilmi, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, forum kajian cinta Al-Quran sudah berumur 14 tahun. Berarti sudah remaja. Sudah hafal surat Yasin belum? Sudah bisa menerjemah? Belum. Ya? Ada menerjemah tapi tidak perlu menghafal, ada caranya. Tidak perlu pakai grammar. Nanti belajar ya. Nanti saya kasih linknya. Kirim, undang orangnya ke sini. Banyak di Jawa, banyak. Ialah sahibul Quran yang menurunkan lafaz-lafaz Al-Quran yang mulia ke dalam qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita juga bersolawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-munazzal alaihi al-Quran wa ala alihi wa ashabihi wa warasatihi ajma'in. Bapak Ibu yang berkahan Allah, yang saya hormati Ketua MUI Makassar, juga Mursyid Thariqah As-Sadusiyah Al-Idrisiyah Al-Muhammadiyah Asy-Syaikh Baharuddin, dan semua guru besar, semua tokoh ulama. Kita baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu dimulai dari lafaz Allah. Coba baca Allah. Allah. Yang benar bacanya Allah. Allah. Hak besarnya itu diberatkan. Allah. Allah. Dari dada. Ya Pak ya. Allah. Allah. Pasti terasa berdebar di sini. Allah. Allah. Allahu. Ya. Allahu dalam bahasa Arab itu nama disebut ismul jalalah, nama agung. Nama agung. Nama inilah satu-satunya nama yang dapat menenangkan qalbu. Apabila qalbu tidak ada nama ini, qalbu gelisah. Makanya tadi ketika dibaca Allah, coba disambung, dibunyikan belakangnya Allahu, Allahu. Baru terasa kayak rongga ini terisi. Benar ya? Ya. Maka ada seni membaca nama Allah. Dan lafaz Allah di dalam Al-Quran lebih dari 1000. Lebih dari 1000. Itu sebabnya semua ahlul Quran dan ahli zikir suka mengulang-ulang lafaz Allah. Seperti itu. Allah itu nama disebut juga isim jami'.
Tadi isim jalalah, sekarang apa namanya? Isim jami'. Apa arti jami'? Nama yang mencakup, menggabungkan semua nama. Allah Ar-Rahman. Siapakah Ar-Rahman? Allah. Allahu Ar-Rahim. Tapi Rahim bukan Rahman, lain makna. Tapi lafaz Allah mencakup makna Rahman dan mencakup makna Rahim. Rahman itu kasih sayang ke semua makhluk. Makhluk Allah itu ada namanya manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada jin, ada malaikat, ada makhluk pra manusia. Itu ikan, kadal, komodo. Dia punya nenek moyang yang lebih tua dari Sayyidina Adam. Jadi jutaan tahun yang lalu sudah ada makhluk binatang sebelum manusia di sini. Sudah ada pohon yang lebih tua dari Sayyidina Adam. Sudah ada. Maka ketika Sayyidina Adam turun, itu sudah ada pohon, sudah ada semua, sudah ada hewan. Ini lebih tua mereka. Umur Sayyidina Adam sama sekarang belum sampai 7.000. Belum sampai 7.000. Sedangkan pohon, hewan tadi sudah berumur lebih dari 1 juta. Bisa dibayangkan? Ya? Makanya di Sulawesi banyak aspal dan nikel, benar? Aspal nikel banyak. Aspal ada di Buton. Nikel juga ada dekat-dekat situ. Ya. Kenapa banyak? Karena ada pohon-pohon tua yang jadi fosil, hewan-hewan tua yang jadi fosil. Umurnya lebih tua daripada Sayyidina Adam. Dan mereka dulu sudah dahulu berzikir, menyebut nama Allah. Allah lah pencipta semuanya. Maka disebut Rahman. Mereka hidup dengan rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rahim liman abadahu wa arafahu. Rahim hanya khusus bagi yang menyembahnya, yang mengenalnya. Semoga kita dapat nur ar-Rahim. Allah ini kalau dilafazkan pasti menggetarkan kolbu. Itu dalilnya surat Az-Zumar, surat 39 ayat 23. Gimana bunyi ayatnya? Allahu anzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan. Dimulai dengan lafaz Allah. Allah lah yang menurunkan Al-Quran yang disebut kitaban masani, kitaban mutasyabihan, maksudnya yang diulang-ulang. Dan disebutkan di situ taqsya'irru minhu, taqsya'ir, bergetar. Tapi saya tanya, itu bergetar karena suaranya bagus atau karena Qurannya? Quran, kalau kita tidak kenal siapa yang menurunkan, nggak bergetar. Maka ayat itu memulai dengan lafaz Allah. Maka taqsya'irru minhu ay min sababiyah min Allah. Bergetar karena itu dari Allah, karena Al-Quran itu dari Allah, baru bergetar. Saya nggak tanya ke bapak-bapak, ibu-ibu pernah muda dulu ya? Dulu zaman-zaman ibu masih dapat surat ya? Ya. Kalau sekarang pakai apa? WA. Zaman dulu ibu-ibu pakai surat ya? Nggak usah surat deh. Dapat kirim salam berdebar nggak jantungnya? Dari si doi. Bener. Terus kalau dikasih surat gimana? I love you. Gimana? Jantungnya mau copot nggak? Bener ya?
baca surat dari sang kekasih, jantung kita berdebar. Itu maksudnya taqsya'irru minhu, bergetar karenanya. Itu maknanya. Bapak-bapak gitu lah. Ya, zaman-zaman beliau ini masih nih kayaknya. Tapi yang muda-muda itu kayaknya belum paham surat deh. Ya. Dapat surat isinya I love you, tapi nggak kenal orang yang ngirim, gimana? Bergetar nggak? Enggak. Apabila kita dapat surat tapi tidak kenal siapa yang mengirim, maka tidak ada rasa cinta. Karena tidak kenal dan tidak cinta, maka tidak ada rasanya. Faham maksudnya? Al-Quran itu surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika saya dan Bapak Ibu tidak kenal yang ngirim, tidak ada rasanya. Nanti Qurannya jadi jimat, bukan jadi petunjuk. Cuma jadi jimat. Makanya orang-orang simpan Quran untuk mengusir hantu. Ya salah. Quran bukan untuk usir hantu, apalagi tasbih. Ya. Itu kan film-film aja itu, ya, sinetron-sinetron alay gitu ya. Nggak ada urusannya Quran usir hantu. Quran itu hudal linnas, hidayah, guidance, bukan musir hantu, Pak. Bukan biar sakti Quran, bukan. Makanya disebut situ taqsya'irru, bergetar. Karena Quran itu urusan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya sebelum membaca Al-Quran, zikir dulu sejenak. Baca nama Allah atau la ilaha illallah. Itu adab baca Quran. Jadi sebelum baca Quran, menghadap kiblat atau kita buat halaqah, zikir sejenak. Baca nama Allah. Baca syahadat. Karena orang kafir juga bisa baca Quran. Snobhore baca Quran tapi nggak syahadat, nggak ada efeknya. Ya, nggak ada efeknya. Di Jerman itu banyak sekali orientalis Al-Quran. Ada namanya Angelika Newell, sudah tua juga, ibu-ibu. Itu Quran dia ngerti semua, tapi hatta yaum, sampai hari ini dia nggak beriman kepada Al-Quran. Karena tidak mengenal siapa yang ngirim Al-Quran. Maka kembali ke surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah lah nur. Apa arti nur? Cahaya. Cahaya. Matahari ada cahaya enggak? Beda cahaya matahari dengan matahari sudah bisa bedain? Sudah lihat matahari? Sudah lihat cahaya matahari? Oke. Cahaya bukanlah matahari. Tapi tanpa matahari adakah cahaya? Tidak ada. Paham? Analognya? Paham? Ada cahaya, ada matahari. Coba lihat, matahari satu, tapi cahayanya masuk ke seluruh wilayah di bumi yang menghadap ke matahari. Matahari yang di Makassar dengan di Jakarta sama nggak? Sama? Yang di Mekah? Sama. Maksudnya Allah kalau ngasih cahaya, menurunkan cahaya, Allah tidak perlu bercerai dari dirinya. Cukup cahayanya sampai kepada kita. Sedangkan zatnya maha suci, tidak terpisah, tidak tercerai berai. Allahu nurus samawati wal ardh. Dialah nur langit dan bumi. Ulama kita mengartikan dialah pencipta nur langit dan bumi.
Masalu nurihi. Masalu, apa arti masalu? Permisalan nurnya. Disebutkan oleh Imam Qadiyah, nurnya ay nuru Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu tidak akan sampai kepada Allah kecuali melalui nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya janjikan malam tadi, Haikal Ma'arif, Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Muhammad Habibullah boleh juga dibaca Muhammad Nurullah. Muhammad cahayanya Allah. Bapak Ibu yang bukan Allah, nur Nabi Muhammad itu bukan kajian orang Makassar. Itu kajian ulama terdahulu yang dibawa ke Makassar. Walaupun hari ini beberapa ulama-ulama muda di Makassar membid'ahkan kajian Nur Muhammad, benar nggak? Ya, saya dengar kencang juga di sini gerakan-gerakan yang membid'ahkan kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, oh tidak ada di Quran. Nah, ini ada ayatnya. Ayat yang sama dibaca oleh orang berbeda, lain makna. Kok lain makna? Tergantung kemampuan membaca. Coba Ibu, Yasin apa? Ayat pertama surah Yasin apa? Coba dong, ya. Yasin. Apa arti Yasin? Hanya Allah yang tahu. Nama Rasulullah, betul. Ini kayaknya udah ngaji di YouTube nih. Yasin, kalau kita baca dulu apa? Hanya Allah yang tahu maknanya. Dalam hadis Imam Tirmizi, beliau mengatakan hadis ini boleh diamalkan meskipun hadisnya tidak sampai derajat sahih. Yasin qalbul Quran. Yasin itu qalbunya Al-Quran. Kalau dikembalikan ke maknanya, Yasin maknanya apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba diterjemah. Yasin sama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah qalbu Quran. Coba diterjemah. Nabi Muhammad adalah qalbunya Al-Quran. Paham? Kayak ibu-ibu ini kayaknya kalau belajar nahu sorok jadi saraf ya. Ya, tahu sorok nggak? Sorok tuh gini. Fala yafalu fi'lan qara'a yaqra'u qira'atan. Pusing nggak? Hah? Nggak semua, paling yang pernah nyantri. Ya. Coba yang bisa mentasrif taqasyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Taqasyairu gimana? Sya'ara, itu paling rumit itu. Ya, oke. Apabila Yasin qalbul Quran bermakna Sayyidina Muhammad SAW adalah qalbunya Quran, itulah rahasianya kenapa menghafalkan Yasin sudah dapat qalbunya Al-Quran. Nanti di dalam kubur nih, itu malaikat cek, dibuka dadanya, di dadanya Bapak Ibu dibuka. Apa yang dicek? Adakah Al-Quran di dalam qalbu? Itu sebabnya ada sebuah hadis yang menyebutkan orang yang tidak hafal Quran atau tidak mempunyai hafalan Al-Quran kal baitil kharib, seperti rumah kosong, rumah hantu. Pernah lihat tepi jalan ada rumah tua dibangun sebelum kemerdekaan sampai sekarang gak ada yang huni? Sudah lihat?
Malam-malam berani masuk situ? Nggak berani. Itulah nasib orang yang hidup di dunia, kolbunya sepi dari Al-Quran. Maka mereka itu seperti masuk ke rumah hantu, maka wajahnya kayak wajah hantu, menegangkan. Jadi kalau nggak dapat nurul Quran, wajahnya tegang, wajahnya serem. Mungkin hantu pun takut sama dia. Kata si hantu, ini mah teman saya. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Apabila qalbul Quran itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka memahami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kunci memahami Al-Quran. Saya mau tanya Bapak Ibu, hafalan bisa hilang? Bisa hilang. Tapi cinta nggak bisa hilang. Ada seorang koma sekian hari, bangun dari komanya, orang yang dia cinta, yang lain dia lupa, semuanya dia lupa, kecuali siapa? Orang yang dia cinta. Saya punya sahabat, dia operasi, dia cinta Quran. Ketika dibius total, orang bius total tertidur ya? Tapi bibirnya baca Quran dan terdengar oleh dokter. Ya, masih hidup di Jakarta. Saya nggak sebutkan namanya, nanti dikultuskan orang. Kita juga punya syekh di Sumatera, berobat ke Malaysia. Ketika dicek jantungnya, ada alat ngecek jantung, bener gak? Kedengar duk, duk, duk. Yang terdengar apa? Allah, Allah, itu isinya. Kira-kira kalau Bapak Ibu ini dicek jantungnya isinya apa? Duit, duit, duit gitu ya? Bener. Tapi insya Allah kalau sudah hadir majelis, tidak lagi duit-duit ya. Masalu nurihi, perumpamaan nurnya, nur Muhammad, itulah nurnya Quran. Coba bayangkan Quran tanpa ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada nggak? Nggak ada. Jadi jangan dipisahkan Quran dari kajian nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak akan paham. Amsal. Nah, jadi ada satu ilmu dalam Al-Quran disebut dengan ilmul amsal, ilmu perumpamaan. Kitab yang pertama yang ditulis ulama tentang itu secara lengkap namanya kitab Al-Amsal, Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Salah satu amsal yang paling fenomenal di Quran, surat An-Nur ayat 35. Masalu nurihi, perumpamaan nurnya, kamishkatin fiha misbah. Seperti miskat. Apa arti miskat? Jadi nur Muhammad, nur Quran. Jadi saya tidak memisahkan nur Muhammad itu nur Quran sama. Sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti miskat, lentera. Tahu lentera? Anak sekarang nggak ngerti lentera. Orang sini bacanya apa? Lentera. Lentera apa ya? Lentera itu tidak mungkin dia ada kecuali ada bagian-bagiannya, ada kacanya, ada sumbunya, ada minyaknya, ada minyak di bawahnya. Orang Arab dulu untuk bikin lampu lentera itu
Mereka pakai minyak zaitun. Kalau kita minyak tanah ya. Sebenarnya minyak apa aja bisa, minyak damar boleh. Coba perhatikan, lentera itu ada kacanya. Kalau lampu lentera dicopot kacanya, cahayanya bagus ya? Ya bagus. Paham maksudnya? Ya, lentera itu cahaya, apinya itu disebut api nur. Itulah yang disebut ma'rifatullah. Dia jika dikeluarkan kepada makhluk mesti dibalut dengan kaca. Kaca itulah yang menjadi diri Sayyidina Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah. Makanya Sayyidah Aisyah mengatakan khuluqul Quran. Khuluq dengan khalaq mirip. Khuluq itu nilai, khalaq itu bentuk ciptaan. Khuluqnya Sayyidina Muhammad adalah Al-Quran. Tapi kalau bagi ahlul haqaiq boleh dibaca khalquhu Al-Quran. Bentuk penciptaannya adalah tajallinya Quran. Jadi tindak tanduknya Rasulullah itu Quran. Jadi Al-Quran itu hakikatnya kalam tidak berhuruf bersuara, tidak makhluk. Tapi ketika Allah turunkan ke Lauh Mahfuz, lalu diturunkan ke qalbu Nabi Muhammad SAW, dia memancarkan cahaya. Cahaya itu makhluk, tapi Quran dia tidak makhluk. Ini akidah ahlus sunnah. Maka untuk mencapai cahaya itu kita mesti melihat si kaca tadi. Kaca itulah perilaku Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkinkah apinya bercahaya jika di bawahnya tidak ada minyak? Tidak mungkin, ya, tidak mungkin. Maka disebutkan, ya, masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Terus ayat berikutnya, al-misbahu fi zujajah. Zujajah kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun. Itu kaca seperti bintang yang berkelip. Durriyyu yuqadu, yang dia menyala. Nah, itulah diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuqadu, dia menyala. Dengan apa dia menyala? Dengan pohon yang diberkahi, yaitu zaituna. Itulah bahan bakar minyaknya. La syarqiyah wala gharbiyah. Dia tidak menyala karena dicolok. Dia tidak menyala karena dialirkan cahaya, tidak. Dia menyala karena ada langsung minyak di bawahnya. Itulah hubungan Sayyidina Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti cahaya dengan minyak. Cahaya bukan minyak, tapi cahaya tiada tanpa minyak. Mulai paham? Ini Allah kasih perumpamaan. Sumbunya, itulah sumbu tempatnya, itulah diri Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbakar tapi tidak gosok. Coba lihat sumbunya lentera terbakar, bener nggak? Tapi gosok nggak? Hangus nggak? Yang sanggup punya tubuh begitu cuma Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita dapat wahyu, mungkin kita terbakar, gila, hilang kesadaran, majzub, malamatiyah, itu jadinya. Tapi kalau Sayyidina Muhammad SAW, karena dia dibalut dengan apa? Dicelup dengan zaitun, api ada di badannya, tapi api tidak membakarnya. Sallallahu alaihi wasallam. Betul nggak? Sudah lihat belum?
Sumbu terbakar nggak? Nggak terbakar. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang sekretaris Rasulullah SAW. Dulu sekretaris, tangan kanannya Rasulullah SAW. Ketika turun satu ayat surah Al-Mu'minun, ayat belum selesai, orang ini mendengarkan kalam Sayyidina Jibril. Apa yang dibaca Sayyidina Jibril, dia dengar suara tapi tidak lihat sosok. Ini dalil bahwa mendengarkan suara Jibril mungkin pada selain Nabi. Ini dalil sahih. Apa kata orang ini? Wahai Rasulullah, aku dengar Jibril, aku dengar suara membaca fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sungguh mulia, maha hebat Allah sebaik-baik pencipta. Kata Sayyidina Muhammad SAW, betul, hakadha unzil, begitulah diturunkan. Apa dalam hati orang ini? Kata si sahabat ini, gitu doang wahyu, gitu doang Muhammad. Itu saya juga bisa dengar. Saya juga bisa dengar suara Jibril. Kata siapa? Sahabat mantan sekretaris Rasulullah. Besok-besok dia mengaku makomnya hampir sama dengan Rasulullah. Akhirnya murtad. Itu yang disebut terbakar. Bahaya betul. Makanya murid kalau belajar zikir, belajar rahasia Quran, tidak usah minta aneh-aneh. Cukup minta husnul khatimah, selesai. Gak usah minta aneh-aneh. Gak usah minta makom di aras, makom di langit, gak usah. Husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah, itu paling tinggi. Adakah surga yang lebih tinggi dari surga Rasulullah SAW? Ada nggak? Nggak ada. Jadi kita kalau minta surga yang ada Rasulullah SAW. Jadi gak usah minta supaya badannya mecah, atau seperti Syekh Yusuf Al-Makassari, kuburannya ada 3. Ya, gak usah begitu yang aneh-aneh. Kita minta yang biasa-biasa aja, tapi maknanya luar biasa. Marhaban Kiai, Masya Allah, Kiai Ruslan, Alhamdulillah, As-Samani. Marhaban Mursyid Tarikat Samaniyah, Kiai Ruslan. Saya ulangi biar mantap masuknya. Itulah yang dimaksud zaitun, minyak zaitun. Tidak di timur, tidak di barat. Ini cuma permisalan. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah melimpahkan hidayahnya. Bapak Ibu, kalau tidak ada cahaya, bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak? Yang kenceng, bisa lihat nggak? Jadi apa fungsi cahaya? Supaya mata dapat memandang. Makanya lafaznya yahdillah, Allah melimpahkan hidayahnya, petunjuknya, linurihi, karena nurnya, nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita, saya dan semua Bapak Ibu mustahil melihat yang kebenar itu kecuali tanpa nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahdillahu linurihi man yasha wa yadribullahu al-amsala linnas. Allah buat perumpamaan untuk manusia. Disebutkan di kalimat sebelumnya, nurun ala nur. Apa makna nurun ala nur? Tadi terjemahannya bagus, cahaya berlapis cahaya. Tapi rumit, kok cahaya berlapis? Ya, coba pegang cahaya Bapak Ibu, mana cahayanya? Bisa pegang nggak? Nggak bisa pegang? Cahaya tidak bisa dipegang. Kenapa? Cahaya itu disebut jismun latif,
benda tapi halus, nggak bisa dipegang. Benar, dia halus tapi nyata ada. Apa bukti ada cahaya? Saya bisa melihat ke depan. Maka Allah menyebut dirinya nur, dia nyata pada diri kita, tapi kita tidak bisa memegangnya karena dia lebih halus daripada cahaya. Maka disebut nur ala nur. Cahayanya di atas cahaya ini, cahayanya lebih lembut, lebih terang dari cahaya ini. Matahari kalau lagi terang, bisa lihat mataharinya nggak? Mata kita rusak. Sayyidina Musa saat Allah memperlihatkan cahayanya kepada Bukit Tursina, Bukit Tursina hancur. Kata Sidi Ahmad, itu baru cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya kenapa Sayyidina Abu Bakar tidak sanggup menatap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jugalah sebabnya ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas Gunung Uhud bergetar. Jadi kalau nur Muhammad SAW terbit dalam kolbu kita, itu kolbu akan bergetar. Taqsya'irru, surat Az-Zumar ayat 23 tadi, bergetar karenanya Allah, karenanya Al-Quran, karenanya nur Muhammad SAW. Kolbu, kulit orang yang beriman. Makanya kita baca Quran, dengerin orang baca Quran, itu bergetar. Itu rahasianya. Udah setengah 12. Bi kulli syai'in alim. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah alim, maha tahu terhadap segala sesuatu. Tapi di ayat ini lafaz segala sesuatunya didahulukan. Supaya apa? Supaya kita tidak mengajari Allah dalam berdoa, tidak memberitahu Allah dalam berzikir. Kita itu doa dan zikir hanya sedang mengekspresikan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asar. Surat An-Nur ayat 36. Fi buyutin, di rumah-rumah. Tapi ulama kita mengartikan buyut, bait, itu adalah al-bait al-Muhammadi, tubuh manusia, diri manusia. Fi buyutin azinallahu an turfa', di rumah-rumah Allah, kata ahli syariat, ahli fikih, yang diizinkan Allah diangkat namanya di situ. Apa maksudnya? Nama Allah hanya boleh diangkat di tempat yang disebut buyut, bait, rumah. Rumah apa? Al-Bait Al-Muhammadi, Al-Bait Al-Qurani, rumah yang di dalamnya ada nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat hadis yang sering dibaca kiai kita, nawwiru buyutakum bis salati wa tilawatil Quran. Terangi rumahmu dengan sholat, tapi sholat di situ itu artinya dua. Ada sholat fikih, sholat 5 waktu, sholat sunnah. Tapi lebih tepatnya menurut imam yang lain, Imam Qat'iyat, bis salati ay bis salati ala nabi, dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tilawatil Quran. Tilawatil Quran secara harfiah orang yang baca Quran terus menerus, itu tilawatil Quran. Itu tala. Maka tala itu dalam bahasa Arab tali, yang berikutnya. Jadi baca Quran dia beruntun, teratur, itu disebut tala.
Maka rumah yang baca Qurannya teratur dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai terakhir disebut tala. Ya, disebut apa? Tala. Secara harfiah. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, rumah hakiki itu yang ada bangunannya atau tubuh ini? Tadi ada hadis, orang yang tidak ada Quran di dalam dadanya, kal baitil kharib, seperti rumah tapi rumah kosong, kuburan. Berarti orang, manusia, dadanya disebut bait, rumah. Ini dada yang tidak ada Quran, kalbait. Jadi rumah itu ada bilik-biliknya, ada kamar-kamarnya. Kamar intinya disebut sadar, dada. Apa sebutannya? Dada. Dada, bilik rumah yang tidak ada Qurannya, tidak ada hafalan Qurannya, kalbaitil kharib, seperti rumah hantu. Makanya horor. Ketemu dia kita kurang enak. Ketemu orang begitu kasar, ketemu orang seperti itu, walaupun dia hafal Quran di sini, tapi kalau tidak hafal sampai ke dada, orang begitu horor. Quran jadi alat mengkafirkan orang. Jadi Quran disebutnya di dada, bukan di sini. Fi sadrihi, di dadanya. Dalam hadis disebut khawarij. Apa itu khawarij? Qurannya cuma di kepala, tidak tembus ke dalam dada. La yujawis hanajirahum, gak tembus. Cuma untuk buah bibir, suara dibagus-baguskan, disebutkan sumber ayatnya, suratnya, begitu aja. Dan sungguh banyak hari ini. Bapak Ibu yang bukan Allah, apa sebabnya? Nah, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Sebabnya cuma satu, karena belajar Quran bukan kepada ahlul Quran. Ahlul Quran bukan sekedar hafal Quran. Ahlu bahasa Arab itu keluarga. Keluarga Quran berarti ada nasabnya, ada sanadnya. Maka baca Quran mesti bersanad, wajib bersanad. Baca Quran bersanad, apalagi pemahaman Al-Quran. Wajib berguru, apalagi faham isi Quran. Kalau nggak berguru bahaya. Kenapa ada orang membunuh orang lain pakai Quran? Karena guru dia begitu. Di saat yang sama ada orang dengan Quran menyelamatkan yang lain dari pembunuhan, karena gurunya begitu. Jadi Quran ini dalil, alat kita menuju Allah. Kalau dalil salah terjemah, dia akan salah jalan. Dan cara supaya tidak salah jalan cuma satu, al-isnad minad-din, bergurulah. Khuzul Quran min ahli, ambillah Quran dari orang yang bersanad, orang yang mempunyai guru, gurunya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya cara bacanya, tapi juga cara memahaminya. Bapak Ibu yang bukan Allah, barangkali itu yang dapat saya lihat. Suaranya sudah mulai berkurang. Semoga bermanfaat. Selamat untuk forum kajian cinta Quran. Barakallahu fikum. Alfa mabruk. Barakallahu lakum jami'an. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina. Yuk kita sama-sama baca Haikal Ma'arif. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yuk yang kuat. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله. Apa makna? Ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba pegang nadanya. Ya Allah, aku bersaksi diriku, tubuhku adalah ciptaan Engkau. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai baginda Rasulullah, terimalah kami menjadi umat-Mu. Ahaddatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Muhammad Habibullah, Muhammad Nurullah, Muhammad Nurullah, Al-Mahdi Khalifatullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Al-Fatihah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.